Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 01 PAP 002 Pendidikan Ekonomi ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Purwati Yuni Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahira Tiara Ramadan dan rekan saya Anindita Putri Pramesti. Saya Rahma Miftahul Jannah. Dengan judul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia mulai tahun 1947 hingga saat ini. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kemerdekaan Indonesia membawa perubahan khususnya bersangkutan dengan kurikulum. Pemerintah secara bertahap mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi saat itu. Tepatnya pada tahun 1947, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membuat kurikulum sederhana yang disebut dengan Rencana Pelajaran. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan. Istilah yang dipakai pun bukan kurikulum, lebih tepatnya memakai istilah leerplan dalam bahasa Belanda. Artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, value, attitude, meliputi yang pertama kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang kedua materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, yang ketiga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau rencana terurai. Rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952 merupakan kurikulum di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1952. Pembentukannya sebagai penyempurnaan dari Rencana Pelajaran 1947 atau kurikulum 1947. Dalam kurikulum ini, Indonesia sudah mulai membentuk suatu sistem pendidikan nasional. Ciri khas dari kurikulum ini adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari materi pelajaran yang disusun dalam rencana pelajaran. Selain itu, dalam silabus kurikulum ini, satu mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu orang guru. Mata pelajaran juga diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yakni yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keprigelan atau keterampilan, yang kelima jasmania. Selanjutnya kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kemudian kurikulum 1968. Yang pertama, kurikulum ini dibuat setelah pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah 30 September 1965. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, moral, budi pekerti, serta beragama. Yang ketiga, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki relasi untuk jenjang selanjutnya. Model dan subjek kurikulum. Yang keempat, materi pelajaran bersifat teoretis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Tapi, penjurusan dimulai pada kelas 11. Kemudian kita bahas di kurikulum 1975. Pembaruan kurikulum yang melahirkan kurikulum 1975 ini dilatar belakangi oleh pembangunan nasional. Kurikulum ini bersifat sentralistik dan sekolah tinggal menjalankan bentuk kurikulum yang disusun oleh pemerintahan pusat. Kurikulum 1975 ini sendiri mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, atau dikenal dengan satuan pelajaran. Inilah yang kemudian memunculkan sejumlah titik dari pelaksanaan di lapangan. Sistem penilaian dalam kurikulum 1975 ini dilakukan setiap akhir pelajaran atau akhir pembelajaran. Inilah yang membedakan kurikulum ini dengan tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya kurikulum 1984.
Kurikulum ini menggunakan metode yang bernama Cara Belajar Siswa Aktif atau CBSA, yang memposisikan siswa sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Kurikulum ini juga disebut dengan Kurikulum 1975 disempurnakan. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri umum dari kurikulum CBSA. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik. Pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Kemudian ada materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Yang terakhir ada menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini pada dasarnya dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Pada kurikulum tahun 1994, model administrasi disebut dengan model dari staf atas ke bawah, karena inisiatif dan gagasan datang dari pemerintahan pusat. Jadi, pemerintah pusat yang menyusun kurikulum yang akan dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Guru hanya sekedar menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Kemudian, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi, sehingga materi pelajaran cukup padat. Kemudian yang ketiga ada pemberlakuan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini tahun 2004, kurikulum 2004 lebih dikenal dengan KBK, adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK sendiri mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu, pada kegiatan belajar menggunakan pendekatan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian ada prinsip KBK. Prinsip-prinsip KBK terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama ada prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan itu sendiri memiliki peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Kemudian keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Penguatan integritas nasional, pengembangan iptek, pengembangan kecakapan hidup, pilar pendidikan, komprehensif dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, diverifikasi kurikulum. Kemudian ada prinsip pelaksanaan. Yang pertama ada kesamaan memperoleh kesempatan, yang kedua berpusat pada siswa, kemudian pendekatan menyeluruh dan kemitraan, dan yang terakhir ada kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP. Penyusunan KTSP merujuk pada kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan yang ditandai dengan menggunakan perangkat dokumen. Kurikulum yang sama dikeluarkan oleh Departemen Nasional.
dan ditandai dengan keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah atau madrasah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Implikasi dan konsekuensinya, masing-masing tingkat satuan pendidikan harus memiliki tim pengembang kurikulum yang terdiri atas para guru dan bermitra dengan perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang kurikulum dan teknologi pendidikan serta keilmuan yang relevan dengan mata-mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Tujuan KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga di sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, serta meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau disebut juga dengan Kurtilas. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk pada dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat yang dirampingkan, dalam materi ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ada pengembangan kompetensi yang berimbang. Yang kedua ada kontekstualisasi sekolah. Yang ketiga fleksibilitas waktu. Yang keempat kompetensi yang rinci. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi, dan yang terakhir adalah akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 yang direvisi. Kurikulum 2013 revisi, konsep dan strategi penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki 3 komponen utama, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Evaluasi bukan hanya evaluasi pembelajaran, tetapi juga evaluasi pembelajaran dan evaluasi sebagai pembelajaran dengan memperhatikan prinsip, perangkat, dan mekanisme proses evaluasi kurikulum yang direvisi pada tahun 2013. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Selanjutnya yang terakhir, ciri khas kurikulum Merdeka Belajar. Fokus terhadap materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya literasi dan numerasi. Guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.